Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar ilmu hukum. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari Bapak Hasanuddin SHMH dengan materi Sistem Hukum Anglo-Eropa, Indonesia dan konsep perkembangannya. Saya Ikhwan Muslimin dengan NPM 2421010018. Saya Ismi Suci Ramadhani dengan NPM 2421010021. Saya Ikram Fikri Awe dengan NPM 2421010019. Kami dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2004 akan menjelaskan Sistem Hukum Anglo-Eropa, Indonesia, konsep dan perkembangannya. Sistem Hukum Anglo-Association Common Law System adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu menjadi dasar keputusan-keputusan hakim selanjutnya. Sejarah berkembang pada abad 11. Adapun negara yang menganut sistem hukum common law system yaitu terdiri dari Irlandia, Inggris, Selandia Baru, Australia, dan Afrika Selatan. Sumber hukum utama yaitu putusan hakim dan atau peradilan, jurisprudensi. Yang kedua, kebiasaan, peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi. Yang ketiga, sumber hukum tidak tersusun secara sistematika dalam hierarki tertentu. Doktrin. Start taxes the doctrine of the precedent. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim yang lain dan dari perkara ini sebelumnya. Peranan hakim dalam membuat tatanan masyarakat sangat besar. Pembagian hukum. Hukum terdiri dari 2 poin, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum privat terdiri dari hak milik, law of property, hukum orang, law of persons, dan perbuatan melawan hukum, law of torts. Yang selanjutnya, sistem hukum adat. Istilah dari bahasa Belanda adat, rebit, skof, korgef, makna luas. Hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari sanksi atau akibat hukum. Negara hanya terdapat dalam lingkungan negara Asia seperti Cina, Indonesia, India, Jepang, dan lain sebagainya. Sumber hukum. Peraturan tidak tertulis, tumbuh berkembang, dan peraturan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat tradisional berpangkal pada kehendak nenek moyang. Peran pengemuka adat dalam menjaga keutuhan adat. Sifatnya elastik atau mudah menyesuaikan diri. Lingkungan adat Indonesia. Di lingkungan hukum adat, kelompok hukum tata negara adat, hukum warga adat, perkawinan, tanah, perhutangan, hukum pidana adat. Perkembangan dihapuskan dari pidana adat dan digantikan dengan hukum barat yang tertulis. Penggunaan hukum perhutangan adat akibat diperkenakannya hukum perikatan barat. Hukum tanah adat menjadi unsur hukum dasar agraria Indonesia. Selanjutnya, sistem hukum Islam. Negara awalnya Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sumber Al-Quran atau kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. As-Sunnah atau Al-Hadis, segala perkataan perbuatan Nabi Muhammad. Ijtihad, arayu atau akal pikiran manusia dalam menemukan hukum, baik dengan metode ijma, qiyas, mursalah, urf, dan lain-lain. Kerangka dan ruang lingkup hukum Islam.
Ibadah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Muamalat hukum arti luas adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk. Privat muamalah dalam arti sempit yaitu hukum ekonomi, munakahat hukum perkawinan, wirasah hukum waris, publik jinayah hukum pidana, hukum tata negara, hukum perang. Oke, selanjutnya ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Sejarah berasal dari kodifikasi hukum Kekaisaran Romawi. Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Adapun negara yang menerapkan sistem hukum Eropa kontinental yaitu Eropa daratan, Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Indonesia. Adapun sumber hukum memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi yang kompilasi. Peraturan tertulis nilai utama kepastian hukum. Doktrin tidak ada hukum selain undang-undang. Putusan hukum hanya mengikat pada para pihak yang berperkara. Perkembangan pertumbuhan negara yang berkedaulatan sober LGNT, maka sumber hukum adalah undang-undang yang dibuat, legislatif, peraturan yang dibuat, eksekusi, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Pembagian hukum privat, hukum sipil, hukum dagang, hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Perkembangan pembagian hukum. Kaburnya batas hukum privat dan publik, banyaknya campur tangan negara di bidang kehidupan, proses sosialisasi dalam hukum akibat perkembangan bidang kehidupan yang menyangkut kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Baik, kiranya cuman ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau ucapan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.